Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha, khususnya anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, pada kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Al-Islam. Babnya SKI. Apa itu SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nanti kalian akan tahu. Tapi sebelum itu kita awali dulu ya dengan berdoa. Kita tundukkan kepala sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemudahan dalam memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, kita sudah di ujung akhir semester. Materi Al-Islam setelah Al-Quran, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, dan kali ini kita akan belajar SKI. Jadi anak-anak tolong disimak baik-baik video pembelajaran kali ini. Disimak beruntun mulai awal sampai akhir, karena nanti di akhir video akan ada tugas latihan soal. Supaya kalian lancar mengerjakan, kamu bisa mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, gitu anak-anak ya. Nah, mari kita lihat tayangan video pembelajarannya. Silakan. Kita akan mempelajari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Mari kita awali dulu dengan membaca Quran surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kita baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terjemahan ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ayat 129 artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Anak-anak, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan tugas nabi-nabi sebelum nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi setiap nabi atau rasul diutus Allah untuk mengajarkan manusia tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tauhid. Tauhid itu artinya ketaatan terhadap yang disembahnya untuk melawan perintah Allah. Seperti cerita kaum Quraisy. Nah, ini kita pelajari tentang
Satu, masyarakat Arab sebelum kenabian. Kenabian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Masyarakat di Arab itu mereka menyembah berhala. Berhala itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Berhala yang terkenal itu adalah Hubal, Manat, Lata, dan Uzza. Kemudian di sana juga di kaum Arab itu perbudakan, terjadi perbudakan. Mereka beli, layaknya membeli orang, membeli manusia seperti barang, diperjualbelikan. Makanya bangsa Arab, masyarakat Arab sebelum kenabian itu dikenal dengan zaman jahiliyah atau disebut zaman kebodohan. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Nah, karena perilaku bangsa Arab yang menunjukkan kebodohan. Misalnya, bangsa Arab banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Termasuk Nabi Muhammad ya. Tidak bisa membaca dan menulis. Tapi beliau mempunyai otak yang cerdas. Daya ingat yang kuat. Cuman memang tidak bisa membaca dan menulis. Bangsa Arab juga melakukan perbuatan-perbuatan minum minuman keras dan berjudi. Mengubur hidup-hidup bayi yang lahir perempuan. Membentuk kelompok-kelompok, siapa yang kuat, dia yang akan berkuasa. Dan yang lemah akan tertindas. Kemudian mereka memuja berhala-berhala yang mereka sukai. Yang kedua, kita mempelajari Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sosok Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, anak-anak sudah terkenal dengan kepribadian yang mulia. Antara lain, bagus akhlaknya, lembut dan ramah, terhormat dalam pergaulan, terjaga jiwanya, terpuji kebaikan amalnya, selalu memenuhi janji, orang yang paling bisa dipercaya. Maka Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Kita lanjutkan. Diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Tepatnya 21 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah. Atau 610 Masehi. Di mana? Di Gua Hiro, tatkala sedang bertahanus, berhalwat atau menyendiri. Ketika menyendiri, beliau memikirkan bagaimana kaumnya bangsa Arab yang sedemikian bodoh, ya, dikenal dengan zaman jahiliyah. Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, setelah menerima wahyu yang pertama, beliau pulang ke rumah dengan keadaan menggigil dan ketakutan. Diceritakanlah hal itu kepada Siti Khadijah. Ya, kemudian Siti Khadijah menceritakan kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta di sana. Dan dari situlah Khadijah menerima bahwa suaminya Nabi Muhammad diangkat menjadi sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad masih belum berani keluar. Dia masih di dalam rumah sambil menggigil badannya. Kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan 7 yang berisi perintah berdakwah kepada manusia.
3. Ajaran Islam periode Mekah. Setelah menerima wahyu yang kedua, perintah untuk berdakwah, maka Nabi Muhammad mulai mendakwahkan. Apa dakwah Rasulullah? Dakwah Rasulullah di awal kenabian itu tentang tauhid, yaitu perintah mengesahkan Allah. Kemudian iman kepada hari akhir, ya, percaya kepada hari kiamat, ya, hari akhir itu hari kiamat. Yang ketiga, perintah untuk mensucikan jiwa, yaitu dengan menjauhi kemungkaran dan kekejian. 4, penyerahan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ajaran Islam ketika di Mekah, ya. Rasulullah melakukan dakwah, ada tahapannya, anak-anak. Tahapan dakwah periode Mekah. Dakwah periode Mekah terjadi selama 10 tahun. Dan ada 2 tahapan, yaitu pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua yaitu dengan terang-terangan. Nah, bagaimana dengan dakwah sembunyi-sembunyi? Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad selama 3 tahun. Nabi Muhammad mulai berdakwah dari rumah tangganya sendiri, lalu kerabat dan sahabat. Yang berhasil masuk Islam pertama kali adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah, wanita pertama masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, tergolong anak-anak ketika itu usianya masih 10 tahun. 3. Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi. 4. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Nah, setelah Abu Bakar menyatakan Islam, maka disusul sahabat-sahabat yang lain. Ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah. Mereka inilah yang disebut as-sabiqunal awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian setelah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, maka dipikirkan bagaimana mereka menyebarkan ajaran Islamnya. Maka mulailah Nabi ketika itu menerima wahyu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka mulailah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Ya, jadi setelah turun surat Al-Syu'ara ayat 214, maka yang dilakukan Nabi adalah 1, mengundang kerabat-kerabat dengan memberi jamuan makan, ya, jamuan minum, lalu mengajak mereka masuk Islam. Tapi memang belum berhasil banyak. Kemudian maka dilakukan dakwah terbuka, dakwah di atas Bukit Sofa. Beliau memanggil orang-orang yang berlalu lalang itu untuk berkumpul di Bukit Sofa. Kemudian beliau menyampaikan ajaran Islam. Saat itulah anak-anak Abu Lahab mencerca dan mengejek. Maka turunlah surat Al-Lahab yang artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, setelah ajaran Islam menyebar ke semua meskipun belum berhasil banyak, tapi sudah ada yang masuk Islam. Kemudian apa reaksi kaum kafir Quraisy, anak-anak? Ya, mereka, kaum kafir Quraisy itu mulai menyiksa budak-budak mereka yang ketahuan masuk Islam. Contoh misalnya Bilal bin Rabah.
Kisah Bilal bin Rabah ini ketika ketahuan oleh majikannya yang bernama Umayyah, maka disiksa, dicambuk, dijemur di padang pasir, kemudian ditindih batu yang besar. Tapi Bilal tetap mempertahankan keyakinannya, selalu mengucapkan ahad, ahad, Allahu ahad. Nah, itulah anak-anak semakin disiksa. Tapi ketika itu bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq yang melihat Bilal bin Rabah disiksa, maka Bilal dibeli oleh Abu Bakar ya. Nah, maka dibebaskanlah Bilal bin Rabah. Ketika setelah menjadi budak, dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy yang kedua, yaitu menjelek-jelekkan ajaran Islam, memfitnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang C, menawarkan bergantian agama. Maksudnya ini menawarkan bergantian agama itu orang-orang kafir Quraisy itu sempat berunding sama Nabi Muhammad SAW, ya, menawarkan, bagaimana kalau misalnya aku mengikuti agamamu dalam waktu sebulan mungkin, kemudian sebulan berikutnya kamu mengikuti ajaran nenek moyangku. Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad tetap mempertahankan ajaran Islam, maka turun surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi Nabi Muhammad tetap mengajak ya, agar mereka mau masuk Islam. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy juga masih terus akhirnya memboikot terhadap kaum muslim, antara lain dilarang berhubungan pernikahan, dilarang transaksi jual beli, dilarang berkumpul dan bicara dengan orang-orang muslim. Itu anak-anak, diantaranya reaksi kaum kafir Quraisy. Nah, usaha Rasulullah, apa usaha Rasulullah akhirnya dalam menghadapi tekanan dan ancaman kaum kafir Quraisy? Maka Rasulullah memerintahkan, pertama, memerintahkan agar kaum muslimin, awali 12 orang laki-laki dan 4 perempuan, dipimpin oleh Utsman bin Affan, hijrah ke negeri Habasyah, karena rajanya adil dan baik. Namun kembali ke Mekah karena mendengar orang kafir Quraisy masuk Islam, padahal berita itu bohong. Yang kedua, kaum muslimin dikirim kembali, anak-anak disuruh hijrah lagi dengan 83 laki-laki dan 18 perempuan, hijrah menuju Habasyah. Namun gagal dihadang kaum kafir di tengah jalan. Nah, yang ketiga, ini dengan perintah Allah, hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah awal muncul peradaban Islam. Namun sebelum terjadi hijrah yang ketiga itu, anak-anak, terjadi Amul Husni yang disebut tahun duka cita. Setelah hijrah yang kedua gagal, pada tahun ke-10 dari kenabian setelah 6 bulan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, meninggallah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib wafat, kemudian 3 bulan berikutnya istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, juga meninggal dunia. Dan ini makamnya masih ada di sana, anak-anak, ya, di Arab Saudi sana. Itu tadi adalah penjelasan Bu Mimin tentang dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Anak-anak, setelah memahami penjelasan dari video tadi, ini ada soal.
Tentunya kalau kalian memahami dari pembelajaran tadi, kalian akan mengerjakan soal ini dengan mudah. Silakan dikerjakan soal-soal ini, jawabannya saja di buku tulis. Jangan lupa di buku tulisnya itu ya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Itu anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ini Bumi mencukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat. Dan insya Allah kita akan bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran sehari-hari di sekolah. Nah, anak-anak, sudah kalian menyaksikan video pembelajaran bagaimana dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Ketika beliau awal diangkat sebagai Rasul. Bagaimana Nabi Muhammad menerima cacian, menerima perlawanan, menerima permusuhan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad tetap mendakwahkan agama Islam kepada mereka dengan sabar. Dan anak-anak, pembelajaran ini semoga kalian paham dan berusahalah untuk paham. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah, jauh dari COVID, ya, jauh dari penyakit. Itu anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.